Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Rizkia, NPM 2240 103201 akan mempresentasikan tugas psikologi industri dan organisasi studi kasus tentang kesalahan pemesanan yang sering terjadi di restoran cepat saji. Langsung saja masuk ke analisis permasalahan. Kesalahan pesanan sering terjadi di restoran cepat saji karena karyawan tidak fokus saat mencatat pesanan atau menerima pesanan. Biasanya mereka terganggu karena harus melayani beberapa hal sekaligus seperti menghitung uang kembalian untuk pelanggan lain, dan menyiapkan makanan atau minuman. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi pada bisnis. Yang pertama adalah komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan atau dari karyawan ke atasan atau manajer atau supervisor. Komunikasi ini biasanya bertujuan untuk menyampaikan umpan balik, keluhan, atau saran kepada manajer. Yang kedua ada komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi dari manajer atau supervisor kepada karyawan. Komunikasi ini biasanya bertujuan untuk membentuk instruksi, perintah, atau arahan kerja. Yang selanjutnya komunikasi bisnis, yaitu pertukaran informasi yang bersifat formal dan berkaitan langsung dengan aktivitas operasional bisnis. Yang selanjutnya ada komunikasi informal, yaitu komunikasi tidak resmi yang terjadi di antara karyawan seperti obrolan cepat atau isyarat spontan saat bekerja. Yang selanjutnya komunikasi yang menyebabkan masalah dalam studi kasus ini. Yang pertama ada komunikasi bisnis, yaitu komunikasi antara pelanggan dan karyawan yang kurang efektif. Kesalahan pemesanan sering terjadi karena karyawan kehilangan fokus akibat banyaknya tugas yang harus dikerjakan, komunikasi yang kurang jelas, sistem pemesanan yang membingungkan, dan perbedaan bahasa yang bisa menyebabkan salah paham. Yang kedua ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang tidak terkoordinasi saat jam-jam sibuk atau jam-jam banyak pelanggan dapat mengganggu fokus dan memicu kesalahan karena obrolan atau isyarat yang tidak jelas bisa menimbulkan miskomunikasi meskipun tujuannya untuk mempercepat koordinasi. Yang selanjutnya adalah masalah komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama ada job desk atau tugas yang berlebihan, keterbatasan bahasa, keterbatasan dalam kemampuan mendengar dan menangkap informasi, kurangnya prosedur standar atau pelatihan yang cukup, tekanan waktu dan stres, komunikasi yang kurang efektif antar karyawan. Selanjutnya yaitu contoh kasus nyata di PT KAI. PT KAI sebagai BUMN penyedia angkutan kereta api, penumpang, dan barang menjalin komunikasi organisasi yang baik antar anggota di wilayah Daup 1 Jakarta. Namun kenyataannya masalah keselamatan dan tingkat kecelakaan kerja di PT KAI Daup 1 Jakarta antara tahun 2015 sampai 2020 masih tinggi, menunjukkan adanya kelemahan dan dalam implementasi komunikasi organisasi terkait keselamatan kerja. Peran humas sebagai komunikator adalah menjembatani hubungan antara organisasi dan publik. Humas PT KAI Daup 1 Jakarta memiliki peran sebagai komunikator, yaitu pihak yang membawa pesan, informasi, atau keterangan dari organisasi kepada pegawai maupun sebaliknya dari pegawai ke organisasi. Humas PT KAI Daup 1 Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyampaikan informasi ketiga dan membangun citra positif melalui media sosial, website, dan SMS. Namun, Humas perlu lebih aktif dalam komunikasi berkala terkait program-program perusahaan serta lebih responsif dalam menangani keluhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus tersebut. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan komunikasi. Pelatihan komunikasi membantu karyawan mendengarkan lebih aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, melayani pelanggan dengan baik, terutama saat kondisi sibuk. Yang kedua ada penguatan SOP. SOP yang jelas membantu karyawan dalam memahami tugas dan cara berkomunikasi yang baik, sehingga pekerjaan lebih terorganisir dan meminimalkan kebingungan atau kesalahan. Yang selanjutnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi tim dengan briefing rutin. Briefing singkat di awal shift membantu karyawan memahami tugas yang harus dilakukan dan info penting sehingga komunikasi lebih lancar dan resiko kesalahan pun berkurang. Yang selanjutnya membangun budaya komunikasi yang terbuka dan positif. Budaya komunikasi yang terbuka menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, mendorong karyawan untuk melaporkan dan memperbaiki kesalahan tanpa adanya rasa takut, serta memperlancar komunikasi dua arah, yaitu komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Selanjutnya alternatif solusi, yaitu apabila solusi di atas kurang maksimal dalam menyelesaikan
kasus tersebut. Yang pertama ada rotasi tugas karyawan atau cross training. Itu setiap karyawan akan memahami alur kerja secara menyeluruh, tidak hanya pada satu posisi saja. Sehingga apabila satu karyawan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya, karyawan yang lain mampu membantu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua ada evaluasi dan monitoring komunikasi secara rutin. Evaluasi rutin seperti observasi, analisis kesalahan, dan survei membantu mengidentifikasi masalah komunikasi dan menunjukkan bahwa hal ini menjadi prioritas bisnis. Yang selanjutnya memberikan reward. Pemberian insentif atau penghargaan kepada karyawan menunjukkan komunikasi dan kerjasama tim yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja, membangun hubungan kerja yang positif, dan mendorong semangat kerja yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengukur keefektifan solusi. Yang pertama adalah evaluasi kinerja dan penurunan jumlah kesalahan pemesanan. Setelah solusi diterapkan, penurunan jumlah komplain atau koreksi pesanan bisa menunjukkan perbaikan dalam komunikasi. Yang kedua ada survei kepuasan karyawan dan pelanggan. Yang ketiga ada evaluasi hasil pelatihan, bisa berupa dengan melakukan tes singkat atau simulasi setelah pelatihan komunikasi dapat mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan karyawan. Yang selanjutnya menentukan indikator kunci. Indikator kunci merupakan tolak ukur spesifik dan relevan untuk menilai keberhasilan solusi dalam mengatasi masalah komunikasi. Hal ini menunjukkan apakah solusi-solusi yang telah ditetapkan benar-benar efektif dalam mengatasi masalah komunikasi. Yang selanjutnya, kelebihan dan dampak positif solusi. Kelebihannya yang pertama ada meningkatkan kemampuan menyampaikan dan menerima informasi dengan jelas, menciptakan alur kerja yang lebih terstruktur dan efisien, memperkuat koordinasi dan keselarasan tim setiap hari, dan membangun lingkungan kerja yang lebih suportif dan saling menghargai. Yang selanjutnya ada dampak positif bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, itu alur kerja menjadi lebih teratur sehingga waktu dan tenaga dapat digunakan secara efektif. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pemesanan. Komunikasi yang jelas membantu meminimalkan miskomunikasi antar karyawan. Yang ketiga, itu meningkatkan citra layanan. Pelayanan yang cepat dan tepat memberikan kesan profesional dan kesan positif sehingga kepuasan pelanggan pun meningkat. Yang selanjutnya ada bagi karyawan, yang pertama lingkungan kerja lebih nyaman dan terarah. Karyawan bekerja dengan panduan yang jelas sehingga merasa lebih terstruktur dan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Dukungan komunikasi yang baik membuat karyawan merasa lebih percaya diri dan lebih dihargai dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya meningkatkan kerjasama antar tim, yaitu komunikasi terbuka memperkuat hubungan antara rekan kerja sehingga kolaborasi menjadi lebih solid. Yang selanjutnya bagi pelanggan yaitu pelayanan lebih cepat dan akurat. Proses pemesanan dan penyajian berjalan dengan cepat. Yang selanjutnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pengalaman positif membuat pelanggan merasa puas dan cenderung kembali lagi. Yang selanjutnya mengurangi keluhan atau komplain terkait pesanan. Komunikasi yang baik antar karyawan membantu memastikan pesanan sesuai harapan pelanggan. Yang selanjutnya kekurangan dan dampak negatif solusi tersebut. Yang pertama, kekurangan yaitu membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya tambahan, bisa mengurangi kelincahan karyawan dalam menangani situasi tak terduga di lapangan, briefing sulit dijalankan secara konsisten di tengah jadwal shift yang padat dan pergantian karyawan yang cepat. Lalu budaya komunikasi terbuka memerlukan komitmen jangka panjang dari manajemen seluruh tim. Yang selanjutnya dampak negatif bagi perusahaan. Yang pertama, biaya operasional meningkat akibat pelatihan berulang untuk karyawan baru. Yang kedua, produktivitas bisa terganggu saat sistem kerja diubah atau SOP baru diterapkan. Dampak negatif bagi karyawan yang pertama ada merasa terbebani oleh pelatihan dan briefing. Yang kedua, mengalami tekanan dalam menyesuaikan diri dengan budaya komunikasi yang baru. Dan selanjutnya bagi pelanggan yaitu potensi keterlambatan layanan selama penyesuaian karena masih dalam proses baru
menerapkan solusi-solusi tersebut. Yang selanjutnya, penurunan kualitas layanan saat masih dalam masa adaptasi, yaitu kesalahan atau kebingungan terjadi ketika kalian memahami secara penuh bagaimana kerja yang baru. Selanjutnya, yaitu masalah komunikasi yang terjadi di layanan cepat saji seperti kesalahan pesanan dan disebabkan oleh multitafsir, kurangnya koordinasi, dan perbedaan bahasa antara karyawan. Misalnya solusi seperti komunikasi, SOP, briefing rutin, dan membangun komunikasi sangat diperlukan. Sekian pemaparan yang dapat saya. Ini ada referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.